Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh di hadapan Tuhan sejenak. Kita percaya bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Pujian yang mengatakan hatiku tenang berada dekatmu. Mari kita naikkan bersama-sama. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Sekali lagi, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita kembali memuji dan menaikkan pujian di hadapan Tuhan dengan nyanyian rohani metodis, Suci, Suci, Suci. Suci, suci, suci.
kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, kembali kami bersama-sama menaikkan syukur kami di hadapan-Mu dalam ibadah ini, untuk setiap kebaikan-Mu, menjaga, melindungi, memelihara kami di tengah-tengah situasi pandemi ini. Bapa, kami percaya hanya oleh karena perlindungan dan penjagaan-Mu, maka sampai hari ini kami boleh diluputkan dari berbagai bahaya. Kami mengucap syukur untuk setiap detik nafas yang terus Tuhan jaga bagi kami. Bahkan kami juga bersyukur untuk setiap kebutuhan yang Tuhan selalu cukupkan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami akan terus menaikkan doa dan peribadatan kami pada hari ini. Sebelum itu, mari Bapa, Engkau menilik hati kami yang berdosa ini. Ampuni Tuhan, layakkan kami dan kuduskan kami untuk menghampiri Engkau dan boleh menerima anugerah-Mu dalam peribadatan ini. Berkati pelayan-pelayan-Mu, berkati seluruh umat-Mu dimanapun berada yang mengikuti ibadah ini, sehingga mereka boleh mengalami secara pribadi perjumpaan dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita kembali bersama-sama menaikkan pujian yang mengatakan sepanjang jalanku diiring oleh Yesus Tuhan. Sepanjang jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia bantu? Diberi damai surgawi, al-sakit bantu tahu, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba dalam cobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kemarusan dan langkahku tak tenang, dari cerdas di depanku datang air yang segar. Dari cerdas di depanku datang air yang segar. Di jalanku nyatakan kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan pengertian kehidupannya yang kekal. Jika jiwaku menunggu meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya
dari Mazmur 89. Kita akan baca dari ayat 20 sampai 37. Demikian secara bergantian kita membacanya. Demikian firman Tuhan, Mazmur 89 ayat 20 sampai dengan 37. Kita baca bergantian. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan merebut dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihmu menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, engkau Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit. Jika anak-anak meninggikan Taurat, dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan ganda dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Amin. Mulia bagi Bapa. Waktunya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan dengan cara mengumpulkannya di rumah masing-masing. Lalu nanti setelah ibadah kita mulai di gereja bisa membawanya, atau mentransfernya kepada bendahara gereja dengan rekening yang telah tertulis di dalam lembaran warta yang telah dibagikan. Mari kita berikan persembahan dengan terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur pada kesempatan ibadah ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memberi persembahan. Tuhan kiranya memberkati jemaat-Mu di dalam masa-masa pandemi ini, sehingga kesempatan ini merupakan anugerah karena kami akan menabur dan waktunya kami pasti akan menuai. Berkatilah Bapa pengurus majelis gereja yang akan mengelolanya, sehingga boleh mencukupkan bahkan melimpahkan berkat untuk kebutuhan pelayanan di dalam dan di tengah-tengah gerejanya. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dan kami siap memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian sebagai iringan kita memberi persembahan, yaitu apa yang kita persembahkan.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita terlebih dahulu menyiapkan hati dengan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Engkau bukanlah dewa-dewa seperti yang dibuat dan disembah oleh orang-orang yang tidak percaya kepadamu. Kami ada hari ini karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kami ada sampai hari ini bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, tetapi karena kemurahan Tuhan yang memberi kami kesempatan untuk boleh beribadah pada hari ini. Bapa, jangan biarkan kami mencuri waktu Tuhan. Biarlah waktu yang singkat ini sungguh kami boleh pakai sebaik mungkin untuk boleh mendengar firman Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati firman Tuhan dan berkati setiap kami yang mendengarnya. Terlebih hamba-Mu yang hina ini, Tuhan boleh mengurapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam Bapak Ibu, Saudara, kiranya kita semua selalu sehat, ya, tetap patuhi protokol kesehatan, ya, setiap kebijakan pemerintah, sebab ketaatan kepada pemerintah itu adalah ketaatan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan yang ada di dunia ini, ya. Walaupun kadang kita merasa sulit, ya, tetapi percayalah, suatu hari badai pandemi corona pasti akan berlalu. Tidak ada badai yang bisa bertahan lama. Yakin, ya. Bahkan semalam saya baru teringat, ya, penemu vaksin yang sudah menemukan vaksin yang luar biasa. Saya yakin mereka pasti
tidur nyenyak. Kenapa? Karena mereka akan berjuang menemukan vaksin yang 100% bisa ampuh untuk melawan virus corona, ya. Maka hari ini saya akan mengajak kita untuk boleh belajar satu tema Immanuel, ya. Immanuel bukan berarti karena gereja kita bernama GMI Immanuel, maka temanya adalah Immanuel. Namun mari kita perhatikan 2 Samuel pasal 7. Kita perhatikan 2 Samuel pasal 7. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, kita boleh membuka Alkitab kita 2 Samuel pasal 7. Ya, 2 Samuel pasal 7. Kita akan standby, kita siapkan di depan kita Alkitab kita, sebab kita akan bahas ayat per ayat, ya. Namun sebelumnya perkenankan saya untuk mengulas sedikit apa itu Immanuel, ya. Ada yang bilang Immanuel M-nya 1, ada yang bilang Immanuel M-nya 2. Apakah sama? Sama. Ya, sama. Ada yang bilang Emmanuel, ya sama, itu dalam bahasa Inggris. Ternyata setelah saya cari tahu, Immanuel itu berasal dari 2 kata dalam bahasa Ibrani. Yang pertama adalah Immanu. Immanu itu artinya apa? Beserta kita, bersama kita, beserta saya, ada dengan saya. Dan El, kita tahu bahwa El itu adalah sebutan untuk Allah, ya. Sebab Allah adalah Allah yang kudus. Jadi artinya Immanuel, Allah beserta saya, Allah besertaku. Kiranya ini boleh menjadi penghantar kita bahwa Immanuel yang berarti Allah besertaku, Allah besertaku, ya. Tidak heran bahwa di dalam Yesaya sebutan ini diberikan kepada Sang Mesias yang akan lahir dan telah lahir. Kita tahu bahwa dia adalah Yesus, dan di dalam Matius pasal 1 ayat 23 tergenapi dia disebut Immanuel, ya. Oke, kita akan lihat. Mari kita perhatikan 2 Samuel pasal 7 ayat pertama. Mari kita perhatikan. Ketika Raja Daud tentunya, ya, telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya. Saya lanjut ayat kedua, karena ini berhubungan. Berkatalah Raja, ya, Daud kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Oke, ini adalah seorang raja yang baik. Kenapa? Karena dia sadar dia tinggal di dalam rumah, bukan hanya rumah, tetapi istana yang sangat megah, sangat mewah, bahkan terbuat dari kayu aras yang sangat-sangat luar biasa bagusnya. Tetapi apa yang terjadi? Dia bilang dalam ayat kedua, Tuhan hanya diam dalam tenda. Apa itu tenda? Kemah. Kita tahu bahwa kemah itu bisa dibongkar kapan saja. Kemah itu bisa berpindah kapanpun, ya. Artinya apa? Kemah itu bersifat sementara. Maka Raja Daud dia punya niat yang baik. Kayaknya nggak adil, ya. Aku di sini tinggal di istana yang mewah. Sedangkan tabut itu artinya lambang kehadiran Tuhan. Hanya di dalam kemah, wah, nggak adil. Padahal jelas di ayat 1 dibilang apa? Tuhan telah mengaruniakan keamanan. Tuhan sudah memberikan Raja Daud keamanan, kenyamanan. Maka dia punya satu kerinduan. Nah, kita akan lihat ayat ketiga. Apa kerinduannya? Lalu berkatalah Nathan kepada Raja Daud, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Jadi rinduan Daud untuk membangun rumah bagi Tuhan itu dipandang baik oleh Nabi Nathan. Artinya apa? Direstui oleh Nabi Nathan. Tetapi bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan senang? Secara manusia Tuhan pasti senang dong. Dibangunkan rumah, ya, senang dong, ya kan? Tetapi kita lihat ayat keempat. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. Dimulailah jawaban Tuhan terhadap kerinduan Daud. Ayat kelima. Pergilah Nabi Nathan. Ini katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Perhatikan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Tuhan tanya balik sama Daud. Apakah memang itu tugasmu untuk mendirikan rumah bagiku? Ya, Bapak Ibu, Saudara,
Sebelum saya masuk lebih jauh, ya, saya akan coba mengajak kita untuk berpikir. Kita berpikir, ya. Oke, lanjut ayat ke-6. Aku Tuhan tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, dikatakan. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Ini kenyataan. Artinya apa? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang transenden. Dalam bahasa filsafat, transenden artinya Tuhan yang jauh, yang ada di surga, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang agung, Tuhan yang tak terbatas. Apakah seorang Raja Daud bisa mendirikan rumah untuk didiami oleh Tuhan yang transenden? Tentu tidak ada rumah yang bisa menampungnya secara logika. Tetapi jangan lupa, Tuhan yang transenden tetap juga adalah Tuhan yang imanen. Artinya Tuhan yang dekat dengan kita, Dia ada di dalam diri kita, Dia tinggal bersama-sama dengan kita, sebagaimana Tuhan tinggal dimanapun bangsa Israel berada. Sekarang Tuhan ada bersama kita. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini menjelaskan bahwa akan ada seorang keturunan Daud yang akan meneruskan sejarah daripada bangsa Israel ini. Saya akan lanjutkan ayat ke-7. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mari kita perhatikan. Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Artinya apa? Tuhan sekalipun tidak pernah menuntut untuk didirikan rumah baginya. Kenapa? Karena jelas Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir, ya. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, yang berkuasa. Artinya yang seharusnya didirikan rumah itu bukan Tuhan. Itu adalah siapa? Kita, Raja Daud, dan kita hari ini, ya. Inilah Tuhan yang sungguh, Tuhan yang tidak pernah menuntut balas budi, ya. Tuhan bilang, "Nah, aku sudah mengasihimu, aku sudah menebusmu dengan darahku yang mahal, maka hari ini engkau harus. Tuhan bukanlah Tuhan yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Barang siapa berdosa, Dia akan kuampuni, ya. Barang siapa terjatuh, Dia akan kuangkat, ya. Bukan berarti kita harus bermain-main dengan dosa, tidak, ya. Apapun itu adalah topik yang berbeda. Oke, saya lanjut. Ayat 8. Nah, oke, ya. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Ya, ayat 8 mari kita perhatikan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah Tuhan yang mengambil engkau daripada ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Jadi Tuhan ingatkan lagi Daud, kamu jangan lupa, yang menetapkan kamu menjadi raja itu siapa? Saya, Tuhan. Kamu penggembala, kamu yang dipandang hina karena dia anak paling bungsu, tidak diangkat Tuhan menjadi seorang raja, maka Tuhan mengingatkan dia kembali, ya, ingatkan kembali. Kemudian ayat ke-9. Aku Tuhan telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku Tuhan membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Siapa tidak kenal Daud di dalam Alkitab? Bahkan seorang Mesias dikatakan akan lahir dari keturunan Daud, bukan? Ya. Kenapa tidak dari keturunan yang lain-lain? Kenapa harus disebutkan nama Daud? Kenapa tidak disebutkan namanya Musa? Kenapa tidak disebutkan namanya Yosua? Kenapa tidak disebutkan namanya Elia? Kenapa harus Daud? Ternyata Daud adalah sosok yang sangat penting, sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Maka tidak heran bahwa di dalam ayat ke-9 Tuhan bilang Dia akan membuat nama Daud seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Semakin jelas di ayat ke-10. Aku Tuhan menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya. Jadi ingat, bukan umat, bukan raja, bukan Daud,
yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan, tetapi Tuhan yang akan menentukan tempat bagi umat Israel. Ya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Saya rasa sudah cukup jelas, tetapi sebelum masuk ke dalam poin-poin penting, kita selesaikan baca sampai ke 14 Bapak Ibu. Sejak aku Tuhan mengangkat hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Saya coba cari tahu di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Kata keturunan di sini itu adalah bet, ya, B-E-T-H. Ternyata kata bet ini juga dipakai dalam ayat ke-1 dan ke-2. Kata bet dalam ayat 1 dan kedua itu menunjukkan apa? Rumah, tempat. Dan kata bet ini diulang di ayat ke-11 menunjukkan apa? Keturunan. Artinya apa? Sesungguhnya Tuhan yang akan memberikan kepada Daud seorang keturunan, ya, janji Tuhan. Ayat ke-12, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu di akhir hidupnya, maksud Tuhan, maka aku Tuhan akan membangkitkan keturunanmu. Perhatikan, Tuhan akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Siapakah dia? Salomo? Ternyata kalau kita cari tahu, dia adalah Mesias yang dijanjikan. Dia adalah Yesus yang dijanjikan. Ya, lanjut ayat 13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Jelas ya. Jadi bukan Daud yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan, tetapi siapa? Keturunannya yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Ya, kenyataannya siapa yang mendirikan rumah bagi Daud? Adalah Salomo. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini tentara Israel, warga Israel mati-matian menjaga masjid yang ada di Palestina, yang ada di daerah Yerusalem, ya. Saya tiba-tiba lupa nama masjidnya itu, masjid yang besar ya, Al-Aqsa ya, Bapak Ibu Saudara. Mereka mati-matian menjaga. Kenapa? Kalau kita mau cari tahu, masjid itu adalah Bait Allah yang didirikan oleh Salomo. Tidak heran, bukan? Jadi bangsa Israel mereka mati-matian mau menjaga, mempertahankannya. Ya, maka jangan heran bahwa bukan Daud yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan, tetapi Salomo. Ya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ayat terakhir, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara soal Immanuel, ya, saya akan coba mengambil ilustrasi tentang seekor binatang lebah. Ya, Bapak Ibu boleh coba. Masukkan seekor lebah yang berani ya. Tetapi saya pernah perhatikan seekor lebah ketika dia secara tidak sengaja terjatuh ke dalam satu botol minuman, ya. Maka apa yang terjadi? Dia akan berputar-putar di dalam minuman itu, gelas itu. Dia akan berputar-putar di dalam gelas itu. Kenapa? Dia tidak sanggup terbang? Bukan. Ternyata ketika dicari tahu, seekor lebah itu dia hanya mencari jalan keluar di sekelilingnya saja. Di depan, di kanan, di kiri, dia tidak mencari pertolongan dengan melihat di atas. Kalau dia melihat ke atas, dia bisa terbang. Tapi inilah cirinya. Seekor lebah yang dia berusaha sebaik mungkin mencari jalan keluar ke depan, ke kanan, ke kiri, yang akhirnya apa? Putar. Matilah lebah itu.
Bagaimana dengan kita? Mungkin pandemi COVID ini membuat kita sudah mulai lelah. Mungkin kita sudah bilang, Tuhan, sampai kapan harus seperti ini? Aku sudah berusaha Tuhan, aku sudah cari ke sana, ke sini, sampai semua sudah kuusahakan. Tetapi kenapa tidak ada perubahan? Kenapa tidak ada pertolongan Tuhan? Bapak Ibu, ingat kisah lebah tadi? Dia berusaha untuk keluar hanya dengan melihat sekelilingnya. Bagaimana dengan kita? Ketika engkau merasa terjepit, ketika situasi sudah mulai kurang nyaman, ketika persoalan hidup menghimpitmu, apakah engkau hanya berkeliling ke sana kemari, mencarikan jalan keluar, berusaha dengan sekuat tenaga agar engkau bisa keluar daripada persoalan hidupmu, dan engkau lupa lihat kepada Tuhan yang ada di atas? Padahal ada Dia, ada Tuhan Immanuel. Ini waktunya, Bapak Ibu Saudara, waktunya kita arahkan pandangan kita yang tadinya berusaha mencari pertolongan, keliling ke sana kemari, waktunya kita arahkan. Oh, ada Tuhan Immanuel. Dia selalu ada untukku. Maafkan aku Tuhan, maafkan aku. Seringkali aku lebih percaya kepada kekuatanku, aku lebih percaya kepada pengalamanku, aku lebih percaya kepada orang-orang hebat di sekitarku, aku lebih percaya kepada orang-orang yang punya banyak materi. Tetapi aku lupa bahwa di balik orang hebat, di balik orang yang punya banyak materi, itu ada Tuhan yang memberikan. Tuhan, aku tidak mau seperti seekor lebah itu, tapi aku mau bahwa di dalam situasi sulit sekalipun, aku akan melakukan hal yang pertama, melihat ke atas. Karena pertolongan hanya datang dari Tuhan. Oke, saya akan masuk ke dalam poin penting. Kenapa Immanuel? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat ke-3, ayat ke-9, kata Tuhan menyertai Daud itu muncul 2 kali dalam perikop ini, ya. Bahkan di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 14 saya akan bacakan. 1 Samuel 18 ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya. Sebab apa? Tuhan menyertai dia. Ketika ada Tuhan menyertai kita, maka percaya semua akan baik-baik saja. Ada yang bilang Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Betul. Kalaupun Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tetapi kalau kita percaya ada Tuhan yang menyertaiku, ada Tuhan yang menyertai keluargaku, semua akan baik-baik saja. Percayalah Bapak Ibu. Saya sangat yakin pandemi COVID pasti berlalu. Saya yakin. Awalnya memang agak pesimis ya Bapak Ibu, sorry. Saya awalnya agak pesimis. Waduh, kayaknya ini nggak bisa selesai nih corona. Tapi seiring berjalan waktu, Tuhan meyakinkanku. Nah, profesor, peneliti, ahli, hari ini mereka bisa menemukan mobil dan bisa membuat mobil itu terbang. Bahkan saya nonton di YouTube, bukan hanya mobil terbang, tapi mobil bisa masuk ke dalam lautan, Bapak Ibu. Artinya apa? Virus seperti ini, yakin aku akan memberi hikmat kepada mereka untuk menemukan vaksin yang terbaik. Maka Bapak Ibu, yuk kita benar-benar dukung dalam doa agar bangsa kita, dunia kita boleh segera terlepas daripada badai pandemi ini. Ya, jangan pesimis, tapi optimis. Yakin bahwa badai pandemi pasti berlalu. Immanuel, apa artinya? Immanuel bukan berarti hidup tanpa persoalan. Oh, karena Tuhan besertaku, pasti nggak adalah masalah. Oh, karena Tuhan besertaku, pasti hidupku happy. Semua apapun ada. No, bukan seperti itu. Tapi Immanuel artinya bagi Tuhan tidak ada masalah yang terlalu besar. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Immanuel artinya Tuhan berjanji akan terus ada untukku, untuk kita ketika persoalan itu ada. Itu artinya Immanuel. Ya. Yang kedua, Immanuel artinya Tuhan mengasihi kita.
Ya, dia tidak pernah memandang latar belakang. Oh, kamu kurang, kamu ini, kamu itu. No, apapun latar belakang, apapun suku, apapun sifat karaktermu, Tuhan mengasihimu. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan Immanuel. Kemudian Immanuel membuktikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Senang, susah, sakit, sehat, kaya, miskin, Tuhan ada untukmu. Pertanyaannya, apakah kita selalu ada untuk Tuhan? Kita harus bertanya dengan diri kita sendiri. Daud rindu mendirikan rumah untuk Tuhan. Tuhan tanya balik sama dia, apakah benar aku membutuhkan sebuah rumah untuk kutinggalkan, kudiami? Ya, hari ini Tuhan berfirman, aku menyertaimu. Mari kita bertanya dalam diri kita, Tuhan sudah menyertaiku. Tuhan selalu ada untukku. Tuhan selalu ada kapanpun aku butuhkan. Sekarang, apakah aku ada untuk Tuhan ketika Dia rindu persekutuan pribadi denganku setiap hari, setiap pagi, ketika jam istirahat, ketika jam malam sebelum tidur, dan sebagainya. Ya, jadi ada 3 poin penting. Yang terakhir, janji penyertaan Tuhan. Janji penyertaan Tuhan membuat kita berani melangkah di tengah ketidakpastian hidup. Kenapa aku berani melangkah di tengah ketidakpastian hidup? Karena ada janji, Tuhan menyertaiku. Tuhan menyertaiku, aku berani. Aku berani. Ya, jadi hidup ini tidak pasti, oke, tapi terus melangkah, terus melangkah, terus melangkah. Ya. Yang kedua, janji penyertaan Tuhan membuat kita berani menghadapi tantangan dan tuntutan kehidupan. Semakin hari tuntutan semakin besar, tuntutan pekerjaan, tantangan kehidupan, ya. Kalau kita kalah bersaing dan sebagainya, kita mungkin bisa ketinggalan. Tetapi jangan khawatir, karena ada janji penyertaan Tuhan. Jadi kita harus berani menghadapinya. Terakhir, janji penyertaan Tuhan membuat kita merasa aman. Karena aku tahu Tuhan ada bersamaku. Aku bisa merasa aman, sama seperti Daud. Aku bisa merasa nyaman. Akhirnya hidupku selalu dipenuhi oleh sukacita. Walaupun hidup ini tidak pasti, walaupun tantangan dan tuntutan kehidupan itu sangat besar, tetapi aku bisa merasakan sukacita. Ya, sebagai penutup, sebelum kita baca satu ayat firman, Bapak Ibu Saudara, yang paling penting di dunia ini bukanlah tahu seperti apa masa depan kita. Itu bukan yang terpenting. Tetapi yang terpenting adalah engkau harus tahu dengan siapa engkau berjalan. Daripada engkau mencari tahu seperti apa masa depanmu dengan peramal dan sebagainya, tapi engkau harus tahu dengan siapa engkau berjalan. Ketika kita berjalan dengan Yesus, yakin masa depanmu akan indah. Itu janji Tuhan. Saya akan ambil Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Ini ayat favorit saya, ya. Janji Yesus kepada murid-muridnya. Matius 28 ayat 20b. Saya akan bacakan. Kata Yesus, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Janji Yesus, bukan janji manusia. Janji Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pandemi COVID boleh membuat kita lelah, tetapi jangan membuat iman kita menjadi lemah. Bapak Ibu Saudara, kita lawan, kita berjuang, kita jangan kalah dengan pandemi ini. Saya selalu pesan dengan orang-orang yang dinyatakan positif COVID, saya selalu bilang begini, mari kita lawan COVID. Dengan apa? Dengan pola hidup sehat. Happy aja jalani, tidur teratur, suplemen. Kita serang COVID sampai dia minta ampun. Jangan beri ampun. Ya, Bapak Ibu tetap optimis, jangan dengar berita-berita hoax, ya. Ya, A simpang siur, B, tapi kita tetap optimis bahwa ketika Tuhan menyertai kita, badai pandemi pasti berlalu. Yakin Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Immanuel selalu ada untuk kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah berkekurangan. Engkau selalu ada untuk kami. Sekalipun terkadang kami melupakan kehadiran-Mu di tengah kesibukan, kepadatan, aktivitas, dan jadwal kami setiap hari. Oh Tuhan, hari ini tolonglah kami agar kami boleh selalu merasakan kehadiran-Mu, sehingga kami boleh berani melangkah di tengah ketidakpastian hidup ini. Tuhan, sebagaimana Engkau menyertai Daud, Engkau membuatnya berhasil, bahkan Engkau membuat keturunannya terus mengokohkan kerajaan umat-Mu. Hari ini Engkau Tuhan yang sama, sertailah kami, sertailah kami, jangan pernah tinggalkan kami. Oh Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, kami yakin ketika kami berjalan dengan-Mu, masa depan kami, keluarga kami, semua pasti akan indah bersama-Mu. Bapa, firman-Mu, hamba-Mu terbatas, Roh Kudus selalu yakinkan kami bahwa di tengah badai pandemi COVID yang sedang menyerang bangsa kami, ada Tuhan yang tidak pernah tertidur, ada Tuhan yang selalu ada untuk menyertai, bahkan tinggal bersama-sama dengan kami. Tuhan, mungkin ada saudara-saudari kami yang sedang berjuang melawan virus corona ini. Bapa, Engkau akan tolong mereka, Engkau akan berikan daya tahan tubuh yang kuat, sehingga mereka boleh menang melawan virus corona ini. Kami yang ada, kami yang bisa diberi kesehatan sampai hari ini, jangan biarkan kami lengah, tetapi berilah kami hikmat, agar kami boleh terus saling menjaga, saling melindungi satu sama lain. Terima kasih Bapa, berkati gereja-Mu, berkati jemaat-Mu, berkatilah setiap aktivitas di rumah-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama katakan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya firman Tuhan ya dan amin. Apa yang kita dengar adalah firman yang memberi kekuatan kepada kita. Apa yang kita dengar dan kita imani bahkan kita lakukan, itulah akan menjadi fakta bahwa Tuhan Immanuel akan ada bersama kita di tengah-tengah pandemi ini. Mari kita naikkan pujian sebagai respon kita atas firman yang sudah kita dengar. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan.
Bapa, kami terus menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu, agar Engkau terus menolong sehingga bangsa ini boleh dibebaskan, bahkan bangsa ini diberikan hikmat untuk boleh mengatasi pandemi ini. Apapun yang terdampak akibat pandemi ini, Tuhan kiranya menolong, memberi hikmat bijaksana, agar pemerintah boleh dengan jajarannya dari tingkat pusat sampai daerah bersama-sama bergandengan tangan untuk menyelesaikan pandemi, bahkan dampak akibat pandemi ini. Kami juga terus menyerahkan gereja-gereja Tuhan di tengah masa pandemi, agar kami juga boleh punya peran untuk boleh mencegah, bahkan berkontribusi menghambat penularan demi penularan. Tolong kami juga Tuhan, ketika kami boleh semua beribadah secara online, biarlah Tuhan juga memelihara dan menjaga seluruh umat Tuhan, bahkan seluruh aktivitas gereja Tuhan, bahkan juga kebutuhan-kebutuhan gereja Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak, kehidupan jemaat secara khusus dalam masa pandemi. Kami tahu ada kesulitan, kami tahu ada pergumulan. Tuhan kiranya hadir menolong mereka dimanapun mereka berada, khusus saudara-saudara kami yang terinfeksi, khusus saudara-saudara kami yang mengalami sakit di masa pandemi ini. Tuhan kiranya hadir memberi kekuatan sehingga mereka boleh melewatinya. Kami serahkan Ibu Kartini secara khusus ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus menjamah sehingga tubuhnya boleh kuat dan akhirnya sehat kembali. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang lain yang dalam kondisi lemah tubuh. Tuhan kiranya juga memberi kekuatan di tengah-tengah masa pandemi ini, sehingga mereka boleh terhindar dari sakit penyakit. Kami juga menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu untuk setiap aktivitas jemaat-Mu dalam pekerjaan usaha. Kiranya Tuhan memberkati mereka, sehingga walaupun kondisi sulit, tapi mereka tetap ada dalam anugerah Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doxology. Mari saudara-saudara kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai, Bapak Ibu Saudara. Mari kita